Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Liridaillahi ta'ala li syafa'ati rasulillah wa ala kulli niyatin salihah wa ila musannifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Sahabat-sahabat yang berbahagia, para pemirsa rahimakumullah, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan viralnya Cak Nun dalam tanda petik menganalogikan Jokowi dengan Fir'aun, menurut kami ini sangat berlebihan dan sebuah kias yang batil kalau dalam perspektif hukum. Mudah-mudahan Cak Nun diberi hidayah dan mau mengoreksi diri untuk banyak belajar lagi lah. Kenapa saya katakan kias batil? Ini agar pertama tidak dianggap sebagai sebuah kebenaran oleh masyarakat awam yang mendengarkan statement atau omongannya Cak Nun tentang penganalogian Jokowi dan Fir'aun. Dulu juga pernah ada tokoh menganalogikan Pilpres dengan Perang Badar. Dan itu juga sangat berbahaya karena itu sesuatu yang batil juga. Berbicara perspektif atau pandangan-pandangan keagamaan ataupun apapun, kita harus mengacu kepada basis keilmuan, bukan pendapat orang per orang, pribadi per pribadi, meskipun dia itu tokoh. Berkaitan dengan kias, saya sedikit akan membacakan. Ini ada kitab kecil Ad-Dinul Islami juz 2 bab kias. Al-qiyas fil lughati at-taqdir. Kias itu dalam arti bahasa bisa dikatakan itu sebuah analogi. Wa indal ulama iddin, dan menurut para ulama ahli agama, ilhaqu amrin bi amrin fi hukmin lishtirakihima fi sababil hukmi, menyandarkan satu persoalan kepada persoalan yang lain di dalam hukum karena ada persamaan-persamaan di dalam sebab hukum tersebut. Lah, saya lompati biar cepat. Warkanul qiyasi arba'atu, sedangkan rukun qiyas ada 4. Yang pertama aslun wa far'un wa hukmun wa sababun. Al aslu huwa al maqisu alaihi, yang disandarkan, dijadikan kias. Dalam hal ini Fir'aun. Wal far'u, adapun cabangnya, wa al maqis, dalam hal ini Jokowi. Wal hukmu huwa at-tahrimu masalan. Sebagai contoh, misalkan mengharamkan sesuatu dalam konteks
Fir'aun dan Jokowi hukumnya jelas berbeda. Fir'aun laknatullah alaih, dia kafir, mengaku Tuhan, dia bengis, dia raja. Sedangkan Jokowi presiden muslim, percaya dengan Allah Ta'ala, dan kita tidak lihat perilaku Jokowi yang dilakukan sama dengan Fir'aun. Dalam konteks ini sudah ketahuan bahwa ini sebuah analogi yang batil. Fir'aun, Allah Ta'ala sendiri menghukuminya sebagai laknatullah. Sedangkan Jokowi, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita selalu berdoa, Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, siapapun mereka, kita selalu harus mendoakan kebaikan, keberkahan, rahmat kepada sama umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassababu, dan syarat yang keempat adalah adanya sebab yang sama, wa huwa al-wasful ladzi ishtaraka fihi, adanya sebuah sifat-sifat yang sama keduanya di dalam sebuah hukum tersebut. Tadi hukumnya Fir'aun laknatullah, Jokowi mukmin. Jadi tidak ada kesamaan di dalam untuk menganalogikan Jokowi dengan Fir'aun. Hadirin yang berbahagia, disinilah sangat relevan apa yang dikatakan oleh para leluhur kita. Ada sebuah nasihat, kalau ambil ilmu dari sumber yang asli, bukan dari cuap-cuap orator, bukan dari cuap-cuap tokoh. Bahkan lebih tegas lagi, kalau ambil air di sumur bukan di peceren. Kalau mau ambil air dari sumber mata air, bukan dari peceren. Peceren itu paceran, limbah-limbah air itu dari yang sudah dipakai oleh orang. Maksudnya apa? Karena agama harus berbasis keilmuan juga. Dan dalam konteks seluruh persoalan agama, ulama salaf sudah membahas secara detail apapun persoalannya, dan itu sudah terkodifikasi, sudah ditulis dalam sebuah karya kitab yang di kalangan kita terkenal dengan kitab kuning. Nah, itu yang menjadi rujukan, bukan persepsi orang per orang. Kalau persepsi orang per orang, maka semua orang bisa berbicara, semua orang bisa mengeluarkan pendapat, dan disitulah titik rawan benturan-benturan, titik rawan perselisihan-perselisihan. Karena setiap orang memiliki potensi kepentingan pribadi, kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan popularitas, dan yang lain-lain. Sementara kalau sudah terkodifikasi atau tertulis di dalam sebuah kitab, mudawwanatan fi kutubin masyhurah, atau sudah tersebar kitab itu di seluruh dunia, maka kitab itu bisa dikoreksi kebenarannya atau tidak. Itulah yang menjadi acuan bagi kita sebagai umat Islam untuk ngangsu kaweruh dari orang-orang yang mengajarkan agama berbasis kitab. Dan bagi para kita, kalau mau ngomong, ya ngomonglah berdasarkan kitab. Kalau mau ngajar, berdasarlah kitab. Dan apa yang kita kuasai, bukan kita harus menjadi top, menjadi
populer, menjadi yang lain-lain. Itu bukan tuntutan agama. Tuntutan kita adalah mengajarkan sesuatu yang kita kuasai. Balighu anni walau ayah. Walau itu lil ghayah. Sesuatu yang kita kuasai meskipun satu ayat secara detail. Zaman dulu orang-orang sangat sederhana sekali. Kalau dia bisanya baca Quran ya mulang turutan, sudah itu aja. Nggak dituntut untuk yang lain-lain. Kalau mau ngajarin sholat ya pakai pasolatan yang paling sederhana. Mau mulang fikih ya pakai takrib. Lebih jauh lagi pakai mu'in, pakai wahab, madhahibul arba'ah atau al-um. Dibaca secara tekstual, bukan dengan persepsi otak masing-masing orang. Inilah juga menjadi peringatan bagi masyarakat awan. Di dalam dunia modern yang seperti ini, semua orang bisa melakukan aktualisasi diri dan dipublisir melalui media sosial. Kita tidak usah percaya kepada orang-orang yang berpidato tanpa berbasis tekstual, agar tidak terjebak kepada yang sebenarnya itu merupakan opini-opini pribadi dan punya kepentingan pribadi pula. Rasulullah, ini hadisnya panjang, saya potong aja. Inna baina yaday sa'ati kadzabin. Ya, di akhir zaman itu nanti banyak orang berbohong mengatasnamakan agama, padahal dia itu tidak mengerti agama. Itulah sekelumit melihat fenomena bahwa ada sebuah pidato dari Cak Nun menganalogikan yang tidak pada tempat semestinya. Kalau mau ngajar agama, bacalah karya ulama-ulama salaf yang mereka memang para mujtahid yang kompetensi atau kemampuan keilmuannya sudah dibuktikan melalui karya-karya ilmiah, yaitu kitab-kitab kuning, sehingga itu bisa dikoreksi oleh seluruh dunia apa yang tertulis itu sebuah kebenaran atau sebuah kebohongan. Berbeda dengan omongan-omongan atau orator-orator atau orasi-orasi orator, bisa saja itu adalah sebuah hanya sekedar aktualisasi diri tanpa berbasis keilmuan, dan tidak selayaknya kita itu berbicara hanya dengan persepsi individu-individu tanpa berbasis keilmuan atau literasi. Cukup sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.